terima kuasa-Mu sekarang, mengalir sempurna di dalam jiwaku. Singkapkan kehendak-Mu, nyatakanlah ya Roh Kudus, nyatakan kehendak-Mu, nyatakan, oh ya Roh Kudus. Hai semua Passion Members dan FLC Family semuanya, apa kabar saudara hari ini? Selamat datang di bulan Mei 2022. Saya percaya bahwa di bulan ini akan banyak hal-hal baik yang Tuhan akan berikan buat setiap kehidupan kita. Nah, terutama buat saudara hari ini yang beribadah online dan juga menikmati liburan sepanjang 1 minggu ini, kami dari FLC berdoa agar setiap kehidupan saudara tetap setia sama Tuhan dan terhubung sama Tuhan. Bahkan di tengah liburan kita hari ini, tentu saja jangan melupakan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Saya berdoa agar setiap kehidupan kita di sepanjang bulan Mei ini kita bisa berkomitmen penuh kepada Tuhan karena Tuhan begitu setia dalam setiap kehidupan kita. Nah, bicara tentang komitmen, ini merupakan salah satu seri di bulan Mei. Kita akan berbicara tentang komitmen dan saya berdoa agar komitmen ini bisa membantu saudara untuk semakin terhubung sama Tuhan di tengah-tengah situasi. Bahkan bulan lalu kita berbicara tentang penderitaan. Saya percaya bahwa penderitaan yang kita alami akan membuat setiap kehidupan kita semakin lebih komit lagi sama Tuhan karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dan tidak pernah sekalipun membiarkan setiap kehidupan kita. Nah, hari ini juga bahwa di minggu pertama kita akan mengadakan perjamuan kudus. Jadi saya juga minta buat saudara semuanya mempersiapkan untuk setiap roti atau snack, anggur atau minuman rasa lainnya. Karena setelah firman Tuhan disampaikan, kita akan sama-sama memperingati yang namanya kematian Tuhan kembali dalam setiap kehidupan kita. Yang saya percaya bahwa saat ini kita mau mempersiapkan hati, jiwa, dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah nama Tuhan. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, jemaat FLC. Puji nama Tuhan. Hari ini kita percaya bahwa Tuhan kita adalah kekuatan yang luar biasa untuk hidup kita. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau naikkan pujian ini. Kita mau katakan, Tuhan, Engkau adalah sumber kekuatan kami. Haleluya. Kuatku dan bagianku, sumber
percaya Tuhan, Engkau Bapa yang setia, Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Mari saudara siapkan hatimu. Kita mau sama-sama menyembah Tuhan. Naikkan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kami mau menyembah-Mu Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup. Sebab Dia Bapa yang setia. Bapa yang begitu mulia. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Ku mengasihi-Mu. Katakan Yesus terima kasih. Tuhan Engkau baik. Mari saudara, dimanapun engkau beribadah saat ini, mari berikan sedikit waktu untuk menyembah Tuhan. Kami menyembah Engkau Allah yang hidup. Haleluya. Kami mau lebih dalam, kami mau mengasihi-Mu, Yesus. Engkau mulia, Engkau terbesar, Engkau mulia. Tiada yang seperti-Mu. Kasih-Mu besar, kemuliaan-Mu melingkupi setiap kami. Kau setia Tuhan. Bapa Engkau setia Tuhan. Engkau terlalu termulia Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersama-Mu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau
Ini menjadi doa kami saat ini Tuhan, biarlah Engkau selalu menunjukkan kasih setiamu dalam setiap kehidupan kami. Bahkan kami percaya Tuhan, di tengah-tengah apapun yang terjadi hari ini, Engkau selalu menyediakan apapun yang kami perlu hari ini, karena kami tahu Engkau Tuhan penyedia, Engkau Tuhan Allah yang sanggup memenuhi segala sesuatu apapun yang kami butuhkan hari ini. Biarlah Bapa, di tengah-tengah hari yang terjadi, kami sekali Bapa mau berkomitmen sama Tuhan, karena kami tahu bahwa Tuhan gak pernah sekali-sekali meninggalkan kami, dan Tuhan gak pernah sekali-sekali membiarkan kami, dan kami tahu Tuhan perhatian-Mu sungguh sangat besar buat setiap kehidupan kami hari ini. Kami berdoa, biarlah saat ini Bapak, Engkau menyertai untuk setiap kehidupan keluarga FLC Family, dimanapun kami beribadah hari ini. Kami sekali lagi Tuhan yang mungkin sedang on the way untuk melakukan liburan kami sepanjang 1 minggu ini, biarlah penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu ada dalam setiap kehidupan saudara, dan saudara bisa menikmati setiap liburan saudara dengan baik karena ada anugerah dan penyertaan Tuhan yang sempurna nyata dalam setiap kehidupan saudara semuanya. Hari ini untuk saudara yang mungkin dalam keadaan yang sakit, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah kesembuhan menjadi milik saudara, dan saudara terima kesembuhan yang datang daripada Tuhan saat ini. Saudara yang sedang mencari pekerjaan, kami berdoa Tuhan, biarlah kami bisa mendapatkan pekerjaan yang baru sesuai dengan apa mungkin yang kami inginkan. Bahkan terlebih lagi kami percaya segala sesuatunya Tuhan berikan yang terbaik dalam segala sesuatunya. Bahkan kami yang hari ini struggle dalam mengelola keuangan kami, aku berdoa Tuhan, biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan menyertai FLC Family semuanya, agar kami semua bisa mengelola keuangan lebih baik lagi, sehingga kami tahu Tuhan, waktu kami bisa handle segala sesuatu yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami dengan baik, di situ Tuhan akan percayakan sesuatu yang lebih dan lebih lagi. Dan aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat yang datang daripada Tuhan menyertai keluarga aku yang ada di FLC ini, sehingga apapun yang kami butuhkan hari-hari ini, kami percaya waktu kami setia sama Tuhan, kami bangun komitmen lebih lagi sama Tuhan, Tuhan pasti berikan yang terbaik dalam segala sesuatu, dan Tuhan mau mengajarkan kami untuk bisa berkata cukup terhadap apa yang kami miliki hari ini, dan kami mau selalu mengucap syukur dalam segala sesuatu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami di hadapan Kau hari ini, dan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya bahwa doa kita pasti dijawab Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Nah, saat ini saya minta saudara semua untuk mempersiapkan catatan saudara, karena hari ini kita akan belajar banyak hal bicara tentang komitmen, dan saya percaya bahwa buka hati kita dan pikiran kita untuk menerima setiap hal yang terbaik daripada Tuhan, karena Tuhan akan mengubahkan setiap kehidupan kita hari ini. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, senang bisa menyambut kembali semua keluarga FLC di minggu pertama bulan yang baru, 1 Mei 2022. Saya yakin teman-teman FLC worship dengan sangat baik, membantu menolong kita semua dalam pujian dan penyembahan. Dan waktu kita bisa beribadah sungguh-sungguh, terima dan percayalah kuasanya, jamahannya melawat kita semua dimanapun Anda berada hari ini. Bahkan saya juga mengajak kita perlu berterima kasih sama Tuhan, khususnya bagi kita di mana Forward Living Church dititipkan tiap bulan tema demi tema, sehingga kita bisa belajar sebagai keluarga tubuh Kristus, bertumbuh tiap minggu, bertumbuh bahkan bisa semakin berakar kuat dan berbuah tiap bulannya. Karena tema demi tema yang Tuhan berikan itu nggak ada yang kebetulan. Kita belajar tiap minggu, kita mendengar, lalu kita coba aplikasikan. Dan saya percaya semua kita benar-benar dibantu, diberkati waktu kita mau bersama-sama bertumbuh di Forward Living Church. Hal yang sama juga kembali Tuhan titipkan, di mana 1 bulan ini, di bulan Mei, kita akan punya 1 tema baru, yaitu kita belajar tentang komitmen. Bisa nggak katakan sama-sama dimanapun Anda berada, komitmen. Yes, satu kata yang sering kita dengar, bahkan sebenarnya itu juga bukan hanya perkataan yang kita dengar, tapi sebenarnya diaplikasikan di kehidupan keseharian kita. Komitmen punya kekuatan yang luar biasa di kehidupan seseorang. Seseorang bisa dikenal nilai hidupnya,
sifatnya, karakternya. Sederhananya adalah dari seberapa jauh dia hidup di dalam komitmennya. Komitmen apa sih? Komitmen di kamus terjemahan bahasa Indonesia dikatakan begini, perjanjian untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau kita bicara komitmen, itu bicara tentang perbuatan. Melakukan sesuatu. Kemampuan melakukan sesuatu berdasarkan kepercayaan. Itulah komitmen. Jadi komitmen is always about action. Bukankah firman Tuhan berkata, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia? Hal yang sama. Jika kita mengaku bahwa kita adalah pengikut Yesus, kita adalah murid Yesus, kita adalah orang Kristen. Ia terlihat dari komitmennya. Dari perbuatan-perbuatannya. Dari perbuatan yang dia percayai di kehidupannya. Yes, itulah komitmen. Dan sepanjang bulan ini kita mau belajar sama-sama tentang komitmen. Alkitab berkata di Ibrani 12 ayat 2. Firman Tuhan bilang begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita. Satu perjalanan salib yang baru saja kita rayakan sebagai orang Kristen, di mana Yesus menyerahkan nyawanya disalib. Tetapi dia bangkit pada hari yang ketiga. Memberikan tanda bahkan kemenangan buat kita semua yang percaya. Sehingga kita hidup di dalam janjinya. Kita hidup di dalam kehendaknya. Kenapa? Karena lewat salib, lewat pengorbanannya. Dia serahkan nyawanya. Imbalannya adalah kita yang percaya. Kita menerima penebusan, kita menerima pengampunan, kita menerima kelepasan, bahkan keselamatan yang kekal. Itu yang kita miliki hari ini. Dan sebenarnya kalau boleh jujur, siapapun kita dimanapun Anda berada, dengar baik, hidupmu, hidupku, keluargamu, keluargaku adalah milik Tuhan Yesus sepenuhnya. Kita yang diberi kepercayaan, dititipkan untuk menjalani hidup ini. Jadi seharusnya lah kita sadar bahwa Tuhan, bahwa Yesus itu pemilik hidup kita. Karena dia pemilik, sepantasnya lah, sebagusnya kita itu memang hidup harus nurut, harus taat seperti yang dia mau. Dia bukan Tuhan yang menuntut, tetapi kita perlu ingat hidup kita tuh punya tanggung jawab penuh kepada dia. Apakah kita perlu mengabdi? Ya iyalah. Apakah kita perlu menjadi pribadi keluarga yang loyal sama Tuhan Yesus? Ya iyalah. Setia? Ya iyalah. Hidup dalam firman-Nya enggak? Ya iyalah. Kenapa? Karena hidup kita adalah milik dia. Jadi komitmen itu penting buat kita untuk menjadi anak-anaknya. Tanpa komitmen kita nggak akan bisa ikut Tuhan Yesus. Sesederhana itu. Makanya di Ibrani 12 ayat 2. Dari tadi kalimat dimulai dikatakan begini. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Marilah kita. Siapa kita? Ya kita. Aku Joshua Supit. Anda bisa sebut nama Anda saat ini dimanapun Anda berada dan keluarga Anda. Yes, diri Anda. Kesempatan nafas hidup yang Anda terima hari ini, itu milik Tuhan. Tapi Tuhan berikan menjadi milikmu dan milikku juga supaya apa? Supaya bisa dikembalikan seluruh perbuatan kita bagi kemuliaannya. Makanya bukan kebetulan kita punya gereja bernama Forward Living. Satu nama yang punya kuasa, bahkan kekuatan yang luar biasa untuk kita diajak bergerak maju. Yes, hidup kita harus bergerak maju, kita harus melangkah. Dengan mata tertuju kepada Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Jadi kalau hidup kita tidak melakukan apa-apa. Bahkan kita bilang kalau kita tidak mau bekerja, kalau kita tidak mau berusaha, ya kita gak akan dapat apa-apa. Saya percaya ibadah hari ini gak akan sia-sia. Karena waktu Anda beribadah dengan sungguh-sungguh, Anda akan lihat
bagaimana kuasa hadirat firman Tuhan every single day bersama dengan Roh Kudus di dalam kita semua akan menuntun kita melangkah maju semakin baik, semakin sempurna, dan hidup kita setiap hari bisa menyenangkan hati Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya ajak kita tutup mata. Izinkan saya berdoa buat Anda semua. Bapak, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh beribadah, bahkan saat ini kami terus akan belajar untuk mendengar firman-Mu. Karena gak bisa kami hidup tanpa firman-Mu. Di perjalanan kami hampir setengah tahun ini, kami perlu cahaya, pelita, firman-Mu lah menjadi jalan, menjadi pengarah di kehidupan kami. Supaya kami gak tersesat di tahun ini. Tapi kami terus melangkah forward living, melangkah maju ke depan. Di hidup kami, di keluarga kami, dengan semua yang Kau titipkan. Dan kerinduan kami, semakin hari kami punya hidup, semakin mempermuliakan-Mu. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Kami siap ditaburi oleh benih yang datang daripada-Mu. Kami siap diberkati. Di dalam nama-Mu Yesus, kita yang siap menerima firman, sama-sama katakan amin. Hiduplah dengan komitmen. Iman hanya bisa dilihat, iman hanya bisa bergerak, terjadi menjadi nyata kalau kita punya komitmen. Dan seringkali iblis gak pernah suka emang untuk kita hidup bisa semakin melekat, hidup bisa semakin benar dalam Tuhan. Sehingga dia selalu mencari cara untuk mengacaukan segala sesuatu yang kita miliki sebagai komitmen di hidup kita. Makanya dikatakan bahwa dia bukan hanya membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita. Ada kata kehinaan. Kata kehinaan di sini bicara tentang bagaimana kita melihat sudut pandang dunia ini. Karena seringkali kita nggak memiliki lagi komitmen, atau kita punya komitmen tapi komitmen kita salah. Karena Yesus bukan lagi Tuhan yang menjadi prioritas di komitmen kita. Tapi kita melihat komitmen kita berdasarkan standar dunia. Standar kesuksesan, standar popularitas, standar status sosial, standar keuangan, finansial kita, finansial orang lain. Dan kita mulai gak bisa nyaman, kita gak bisa berdamai, kita mulai gak bisa tenang. Dan akhirnya kita kehilangan komitmen prioritas, komitmen perbuatan kita. Dan kita mulai melakukan hal-hal yang bertentangan. Dan hanya hidup menuruti keinginan daging. Ed Cole berkata, ada harga yang harus dibayar untuk tumbuh. Dan bayarannya adalah komitmen. Yes, komitmen menentukan seseorang hidupnya mengalami kemajuan atau tidak. Tanpa komitmen, kita tidak bisa mengikut Tuhan seumur hidup kita. Bukankah Roma 12 ayat 1 dan 2, dua kebenaran yang gak asing buat kita. Alkitab katakan begini, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tahukah saudara, hari-hari ini banyak orang dia hidup, dia bernafas, tapi dalam menjalani kehidupannya dia merasakan kematian, dia merasakan kesepian. Kenapa? Karena dia tidak punya perspektif yang benar, seperti apa yang Ibrani 12 ayat 2 katakan. Mereka tenggelam dalam rasa kehinaan. Kenapa? Karena mereka nggak punya sudut pandang yang benar. Mereka pikir untuk bahagia harus bisa populer, harus bisa kaya, harus bisa sukses seperti apa yang mereka lihat di sosmed, di berita, di teman-teman. Dan mereka mulai lagi tidak fokus berpegang kepada hal-hal yang Tuhan kehendaki setiap harinya di hidup mereka. Bahkan dalam hal-hal yang kecil. Alkitab bilang barang siapa setia dengan perkara yang kecil,
dia akan setia dengan perkara yang besar. Tapi jika dia tidak setia dengan perkara yang kecil, bagaimana Tuhan bisa memberikan perkara yang besar untuk ditanggung oleh dia? Hal yang sama di kehidupan kita. Janji Tuhan pasti digenapi. Tapi untuk janji Tuhan itu digenapi ada harga yang harus dibayar di kehidupan kita. Dan cara membayarnya adalah lewat komitmen. Saudara, judul perikop dari Roma 12 adalah persembahan yang benar. Gereja FLC, jangan berhenti menjalani tahun ini membawa seluruh hidupmu, keluargamu, karirmu, usahamu, sekolahmu, pendidikanmu, pertemananmu, hobimu sebagai persembahan yang baik dan benar hanya bagi Tuhan. Jangan biarkan semua itu lebih tinggi kita punya komitmennya dibandingkan komitmennya kita kepada Tuhan. Sehingga di ayat yang kedua dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Ayo coba renungi sejauh ini kita sampai bulan ke-5 kita jalan. Hidup kita nih arahnya kemana? Semakin jauh dari Tuhan atau enggak? Tapi kalau semakin jauh, yes, saatnya kita stop, pause, berhenti. Supaya kita tidak melanjutkan kesalahan, supaya kita nggak tersesat. Tapi kita kembali ke jalan yang benar. Dalam kesempatan pasca yang kita terima, kita punya kesempatan untuk bertobat kembali ke jalan yang benar. Karena oleh kasih Yesus kita yang datang memohon ampun, kita diampuni, kita dilepaskan, dan kita punya lembaran yang baru. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kenapa kita perlu berubah? Kenapa di kitab Roma dikatakan, Paulus katakan berubahlah. Kenapa kita perlu berubah? Yang pertama, karena perubahan adalah tanda pertumbuhan. Yes, kita perlu berubah dalam setiap hari kehidupan kita. Karena perubahan adalah tanda pertumbuhan. Dan dengar baik, setiap pertumbuhan akan selalu membawa kepada kemajuan. Semua kita ingin di hidup kita mengalami kemajuan. Bukan hanya minggunya yang maju, bulan yang maju, tapi segala sesuatu yang terkait dengan kehidupan kita. Kita mau ada peningkatan, kita mau ada kemajuan, itu semua harus didahului dengan yang namanya pertumbuhan. Tapi tanpa perubahan, tanpa perbaikan, kalau keras hati terus, kalau jadi orang bebal terus, gak mau dengar-dengaran, so tahu, hanya mau pilih yang puas, yang gampang, yang enak untuk daging, ya gak akan bisa. Bisa maju, bisa dapat yang kita mau, tapi hanya sesaat. Dan berakhir tanpa ada damai, tanpa ada ketenangan. Dan akhirnya kita sadar, kita ada di jalan yang salah. Karena kita punya prioritas yang salah dalam hal komitmen. Karena kita lupa bicara komitmen. Komitmen yang tertinggi dan yang terutama dan terpenting harus selalu diberikan kepada Yesus yang adalah Tuhan kita. That's it. Tanpa menjadikan Tuhan Yesus sebagai prioritas komitmen kita, maka kita punya segala macam alasan untuk melindungi diri, melindungi citra, image kita, profesi, kedagingan kita. Ya tapi kita lupa, kita udah gak jalan searah seperti apa yang Tuhan kehendaki. Looks good di awal, looks keren di awal. Tapi you know what? Mungkin manusia banyak gak tahu segala sesuatu yang kita lakukan gak berkenan. Tapi kita punya Tuhan yang maha tahu. Dan tidak ada yang lebih menyedihkan kalau sebenarnya kita tahu kehidupan kita menyakiti hati Tuhan. Bukankah dia mati di kayu salib? Dia berikan semua penderitaan itu supaya saudara dan saya sampai hari ini tidak mengalami apa yang dia alami. Tapi saudara mengalami setiap janji yang dia sampaikan lewat kebenaran firman yang hidup. Dan waktu saudara setia, sabar, taat, tekun, berani bayar harga untuk melakukannya. Alkitab bilang, jerih payahmu dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Dan disitulah kita tahu, yes, mungkin apa yang kita lihat, yang kita terima, yang kita alami gak sama seperti apa yang kita mau. Tapi hidup kita mengalami kemajuan. Karena kita tahu setiap hari kita menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, kenapa kita perlu berubah? Karena perubahan adalah tanda kedewasaan. Dan kedewasaan adalah kehendak Tuhan. Semua kita harus menjadi dewasa.
Karena semakin dewasa, bukan bertambah umur ya, tapi semakin dewasa, kita punya komitmen yang berbeda dan gak akan sama. Bahkan kita bisa punya komitmen yang bertambah. Efesus 4 ayat 13-15 berkata, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi nih, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. So, let's we check sampai bulan kelima ini. Arah hidup kita kemana? Semakin seperti serupa, segambar, walaupun ada banyak hal kedagingan kita kikis, kita kurangi, kita kelola, dan kita mulai sadar bahwa kita nggak dikuasai, nggak diatur oleh kedagingan, karena kita mulai punya kebebasan untuk membuat keputusan demi keputusan, dan keputusannya semuanya mengarah kepada komitmen bagi Kristus. Wah, saya katakan itu luar biasa, karena kalau bicara komitmen pasti bicara keputusan. Makanya diperlukan kedewasaan. Jangan sampai orang kalau suka bilang gini, aduh lu tua-tua, kok semakin tua semakin ngaco sih, bandelnya telat. Jangan sampai kayak gitu. Gak perlu bandel telat lagi. Apalagi kita gereja Tuhan, tubuh Kristus, kita yang ada dalam komunitas. Kita yang bergereja lokal, kita tiap minggu dibantu, diingatkan oleh banyak hamba Tuhan, lewat pujian, lewat penyembahan. Hadirat Tuhan melawat, menyentuh hati kita. Mujizat Tuhan juga terjadi. Pertolongan Tuhan every day, tidak pernah absen di hidup kita. Masa sih kita mau bandelnya telat? Jangan kali. Gak perlu lagi bandel telat. Gak perlu harus sama dunia. Sebenarnya kalau boleh jujur, semua kenikmatan yang kita perlu hanya ada dalam Tuhan. Beneran. Emang peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Emang peperangan kita melawan penghulu-penghulu di udara. Dan roh jahat itu bekerja begitu luar biasa, agresif. Untuk menguasai kita. Sehingga sebenarnya musuhnya kita tuh bukan siapa-siapa, tapi diri sendiri. Makanya bulan ini, Tuhan gak kebetulan membantu, mengajak kita semua. Melihat kembali ke diri kita sendiri. Dan salah satu area yang perlu kita lihat di diri kita sendiri adalah tentang komitmen kita. Coba hari ini. Komitmen apa yang Anda punya? Janji-janji apa yang Anda percaya, Anda miliki untuk Anda perbuat? Apakah semua perbuatan Anda dengan energi, dengan semangat Anda lakukan, tujuannya bagi kemuliaan Tuhan atau tidak? Apakah dalam perbuatan, tindakan Anda berpegang teguh kepada kebenaran, di dalam kasih yang membuat Anda bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ingat, hanya Yesus yang tidak berubah. Semua bisa berubah. Hanya Yesus yang setia. So hari ini, apakah kita benar-benar semakin hari kita semakin dewasa? Yaitu semakin mengenal, semakin bisa tahu, semakin bisa mendengar apa sih yang Roh Kudus sampaikan di hati kita. Untuk kita perbuat, untuk kita melangkah, untuk kita perbaiki, untuk kita tambahkan, untuk kita kurangi. Saya percaya Roh Kudus gak pernah tinggal diam di antara kita semua. Karena sederhana, Roh Kudus tujuannya diutus Bapa untuk menolong dan membantu kita. Pilihannya bukan di siapa-siapa. Pilihannya bukan di FLC juga. FLC gereja ini Tuhan pakai untuk menolong, membantu kita semua. Kita juga mau pakai gereja ini. Untuk apa? Untuk kita bisa diasah, dibentuk. Supaya kita bisa membuat keputusan yang semakin baik dan benar dalam komitmen hidup kita. Karena hanya Yesus yang tidak berubah. Kisah Para Rasul 4 ayat 19 dan 20 berkata, Petrus dan Yohanes bilang begini. Petrus dan Yohanes menjawab mereka. Orang-orang Yahudi yang mempertanyakan, yang coba menjebak. Petrus bilang dan Yohanes berkata, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Inilah saatnya untuk kita
berhenti menyalahkan siapapun. Tapi kalau Anda, saudara, saya mau maju hidupnya. Jangan berhenti untuk bertumbuh. Jangan berhenti menjadi dewasa. Dan semua itu dimulai dari perubahan. Di mana kita mau memastikan setiap perbuatan yang berdasarkan komitmen, berdasarkan janji dan rasa percaya kita kepada Tuhan, kita mau lakukan every single day dengan setia dan semakin lebih baik lagi. Itu yang Yosua bilang juga di Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilih pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kata Yosua, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Tidak ada di antara kita hari ini yang hidup tanpa komitmen. Karena setiap hari kita buat keputusan. Dan setiap keputusan yang kita buat menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan di hidup kita. Yes, kita punya area yang berbeda-beda dalam komitmen kita. Ada yang kita punya berkomitmen terhadap keluarga, betul ya? Berkomitmen terhadap profesi, pekerjaan, tanggung jawab. Di sekolah, di kampus. Komitmen kita terhadap hobi yang kita tekuni, yang lagi kita mulai, yang lagi kita lakukan. Di komunitas, di persahabatan. Dalam komitmen kita, semua kita. Tapi jangan lupa, yang paling penting dan tertinggi untuk komitmen di mana kita selalu harus buat keputusan dengan baik dan benar adalah komitmen dalam mengikut dan setia kepada Tuhan Yesus. Jika ini bisa kita lakukan, maka komitmenmu terhadap keluarga, mungkin sebagai suami, istri, atau anak, saya berdoa, kita berdoa sama-sama, Roh Kudus bantu kita menjadi pribadi yang melakukan perbuatan yang baik dan benar terhadap keluarga. Juga di pekerjaan, juga di profesi kita, di hobi, di keuangan kita. Bahkan komitmen kita terhadap pergumulan yang kita hadapi. Apa kita mau tetap percaya Tuhan? Apakah kita semakin mau menggali kebenaran, janji yang Dia percayakan dalam situasi keadaan yang kita lagi hadapi, kesusahan, tetesan air mata, kondisi dalam kelemahan fisik, sakit, penyakit. Bukankah kita percaya bahwa Yesus mati di kayu salib? Tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tercurah untuk memberikan kesembuhan, kelepasan, pengampunan buat kita. Dan saya yakin kalau kita fokusnya ke sana, perbuatan-perbuatan kita lakukan berdasarkan kasih, lewat kerendahan hati karena kita tahu Tuhan telah lebih dulu menyambut, memeluk, memanggil, mengundang, bahkan menyelamatkan kita. Tidak ada yang perlu kita takut atau khawatirkan untuk tidak mendahulukan kebenaran Tuhan lebih daripada apapun juga. Saya berdoa di minggu pertama ini, Tuhan melawat setiap komitmen kehidupan kita. Sehingga kalau kemarin-kemarin kita lebih banyak dalam kedagingan, kita lebih mulai tidak memprioritaskan komitmen yang benar untuk Tuhan di keluarga kita, untuk Tuhan di keuangan kita, untuk Tuhan di pekerjaan kita. Komitmen kita untuk Tuhan di setiap kesempatan yang Tuhan beri. Tidak ada kata terlambat. Karena inilah kenapa ibadah ini boleh ada. Karena Tuhan mau lawat, Tuhan mau jamah, dan Tuhan mau pulihkan kita semua. Sehingga kita punya kesempatan yang baru dalam menjalani komitmen kehidupan kita. Perbuatan-perbuatan kita, kita mau kembalikan lagi semuanya untuk kehormatan nama Tuhan saja. Tuhan memberkati. Tiba saatnya saya mengajak kita semua untuk sama-sama di minggu pertama ini merenungi kembali pengorbanan yang luar biasa Yesus lakukan buat kita di atas kayu salib. Saya percaya dimanapun Anda berada juga sudah menyiapkan setiap roti atau makanan kering, juga minuman anggur atau minuman rasa, supaya sama-sama kita memperingati kembali sakramen perjamuan kudus. Waktu dan tempat saya persilakan. Karena kasih yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidup.
Puji Tuhan, saya percaya kita telah menyiapkan segala sesuatunya. Mari kita angkat setiap roti di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Bapak, terima kasih untuk apa yang Kau titipkan, Kau percayakan buat kami. Merenungi kembali pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Terima kasih untuk apa yang Engkau telah lakukan lebih dulu kepada kami. Perbuatan-Mu bagi kami. Sebuah komitmen yang begitu luar biasa. Ketaatan total. Karena Engkau telah taat mau melakukan demi kehendak Bapa di surga. Sehingga kami punya kesempatan. Kami yang terhilang, kami ditemukan. Kami yang mengalami kematian kekal, kami dipindahkan sehingga punya kehidupan yang kekal. Yang berdosa kami terima pengampunan. Itulah kenapa kami percaya hari ini kami katakan dengan iman, Tuhan Yesus, kami berdoa di dalam nama-Mu. Bahwa kami hari ini menjadi ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu. Lewat tubuh-Mu yang terpecah-pecah bagi kami. Firman-Mu berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuhnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur. Dalam nama Yesus, makanlah sekarang. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat setiap cawan di tangan kanan kita dengan tinggi di atas kepala. Waktu kita mengangkat cawan ini bersyukur, berterima kasihlah. Sebab ini bukan cawan yang biasa tapi luar biasa. Hanya oleh darah Yesus. Oleh bilur-bilurnya kita yang percaya hidup kita disucikan. Dikuduskan. Kita terima pendamaian juga pengampunan dosa. Sejauh timur dari barat Tuhan buang pelanggaran dan tidak mengingatnya lagi. Inilah kita sama-sama dapat maju. Dapat semakin dewasa. Kita bisa punya komitmen melakukan perbuatan-perbuatan yang benar bagi kemuliaan namanya. Dan kita percaya kita bersama-sama akan melakukannya. Dengarlah firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darahnya Tuhan Yesus? Terima dengan iman, terima dengan ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Minum dengan ucapan syukur. Ambil waktu berterima kasih sama Tuhan. Berterima kasih karena kita masih punya kesempatan untuk melakukan kehidupan, kegiatan. Masih bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang kita percaya perbuatan kita menjadi tidak sia-sia. Tapi kita mau dedikasikan. Apapun yang kita lakukan. Di kehidupan, di kegiatan, di perbuatan kita. Dikembalikan seluruh komitmennya. Bagi kemuliaan nama Tuhan. Ayo sama-sama. Jangan isi, jangan loading perbuatan kita hanya untuk kedagingan. No, itu semua sia-sia. Jangan lupa hari ini kita hidup karena anugerahnya. Kita hidup karena kasihnya. Yes. Kita hidup hanya karena Dia. Kembalikan yang benar bagi Tuhan. Kita gak menjadi curang. Kita gak menjadi licik. Jangan sampai jahat. Jangan sampai kita tipu-tipu. Putar balikan firman, putar balikan kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Kebenaran bukannya harus mengikut kita. Hidup kitalah yang harus submit dengan kebenaran. Bukannya firman, kebenaran kita atur untuk disesuaikan. No. Kita harus belajar menyesuaikan diri. Untuk mendahulukan kebenaran yang menjadi pelita benar-benar terang di kehidupan kita. Sehingga hidup kita bisa selalu dikembalikan bagi kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya hari ini kita menerima berkat dari Tuhan. Saya berdoa sepanjang minggu ini. Bahkan di musim season liburan holiday season ini. Kita tetap punya keberanian untuk menunjukkan kehidupan identitas kita sebagai murid dan pengikut Kristus. Dimanapun kita berada, biar nama Tuhan dipermuliakan.
Dipermuliakan lewat apa? Lewat perbuatan-perbuatan yang kita sudah janji, yang kita sudah yakin bahwa hidup kita adalah milik Dia. Hidup kita ada karena firman-Nya, janjinya digenapi. Sebabnya kita nggak coba-coba untuk melanggar. Kita nggak coba-coba untuk menyimpang dari kebenaran. Tapi kita mau belajar mendahulukan kebenaran. Menjadikan Kristus benar-benar jadi surat yang terbuka lewat kehidupan kita semua. Lewat perbuatan-perbuatan yang mungkin kecil, kelihatannya sepele. Tapi saya berdoa, dimanapun Anda berada, keluarga FLC, kesetiaan Anda, komitmen Anda terhadap hidup Anda, terhadap keluarga Anda, terhadap pekerjaan, terhadap keuangan Anda, terhadap semua yang Tuhan titipkan. Anda dengan penuh hormat, Anda dengan penuh bangga, Anda bisa berkata, terima kasih Tuhan. Hari ini aku sejauh ini ada. Bukan karena kuat, bukan karena gagah. Tapi karena Engkau tiap hari, tiap saat selalu membela dan menolong kehidupanku. Diberkati Anda semua sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini. Terima kasih untuk mengikuti online Sunday Service ini. Bahkan saya tidak berhenti, kami tidak berhenti berterima kasih untuk setiap kerendahan hati Anda, kemurahan hati, kesabaran Anda sebagai keluarga. Anda mau kompak untuk mensupport lewat pemberian. Anda mau menjadikan momen memberi menabur di awal bulan, entahkah persembahan, ucapan syukur, diakonia, buah sulung, perpuluhan sebagai tanda hormat, respect Anda kepada Tuhan yang menitipkan berkat untuk dikelola. Saya berdoa Anda pakai gereja ini menjadi tempat bagian juga kita semua didisiplinkan supaya kita bukan terikat kepada harta, tapi kita tahu harta Tuhan berikan untuk dikelola dan diberikan kembali lewat komitmen perbuatan kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk setiap pemberian. Doa kami hidup Anda semakin diberkati. Apa saja yang Anda perbuat, Anda kerjakan, Tuhan tolong, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, dan Tuhan juga buat berhasil. Sehingga kita paham, kita emang diberkati untuk memberkati. Dan gak pernah jadi susah atau miskin saat kita menabur atau kita memberkati. Karena kita punya Tuhan yang maha hebat, kita punya Tuhan yang maha adil. Terima kasih buat setiap pemberian lewat bank transfer atau apapun cara yang Anda lakukan. Yes, gereja ini, rumah FLC, membutuhkan support, membutuhkan kekompakan kebersamaan kita untuk saling mengasihi, menjaga, mendoakan, dan tidak berhenti melayani jiwa-jiwa, melayani sesama di dalam kerajaan Tuhan. So once again, thank you buat semuanya. Diberkati kehidupan liburan Anda, diberkati semua Anda pada hari ini. Buat teman-teman yang melayani, thank you so much. Anda semakin bertumbuh, Anda semakin berkembang, dewasa, dan mengalami kemajuan di hidup Anda. Karena Anda sadar Anda telah memberikan prioritas yang benar lewat komitmen perbuatan Anda. Mendahulukan Tuhan lebih daripada apapun di dalam melayani sesama, di dalam kekompakan kita semua. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacitanya Tuhan melimpah-limpah di kehidupan, memulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kita yang sudah diberkati dan siap menjadi berkat. Sama-sama yuk semua katakan, amin. Have a blessed Sunday. Happy holiday. God bless you. God is the strength of my heart.